konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. A. Pemberontakan PRRI dan Permesta. Pemberontakan ini muncul bermula dari adanya persoalan di dalam tubuh Angkatan Darat, berupa kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan di Sulawesi. Hal ini mendorong beberapa tokoh militer untuk menentang kepada Kepala Staf Angkatan Darat. Kemudian, persoalan ini meluas kepada tuntutan ekonomi. Lalu, kekecewaan para tentara tersebut diwujudkan dengan pembentukan dewan-dewan daerah sebagai alat perjuangan tuntutan pada Desember 1956 dan Februari 1957. Dewan-dewan tersebut seperti A. Dewan Banteng di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. B. Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon. C. Dewan Garuda di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Letkol Barlian. D. Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Menje Sumual. Dewan-dewan ini bahkan kemudian mengambil alih kekuasaan pemerintah daerah di wilayah masing-masing. Beberapa tokoh sipil dari pusat pun mendukung mereka, bahkan bergabung ke dalamnya, seperti Syafaruddin Prawira Negara, Burhanuddin Harahap, dan Muhammad Natsir. KSAD Abdul Haris dan PM Juanda sebenarnya berusaha mengatasi krisis itu dengan jalan musyawarah, namun gagal. Republik Indonesia atau PRRI di Padang, Sumatera Barat. Seluruh Dewan Perjuangan di Sumatera dianggap mengikuti pemerintahan ini. Sebagai Perdana Menteri PRRI ditunjuk Mr. Syafruddin Prawira Negara. Ahmad Hussein lalu mengultimatum pemerintahan pusat menuntut agar Kabinet Juanda mengundurkan diri dan menyerahkan mandatnya kepada Presiden. Tuntutan tersebut jelas ditolak oleh pemerintah pusat. Krisis akhirnya pun memuncak pada tanggal 15 Februari 1958. Ahmad Hussein lalu memproklamasikan berdirinya pemerintahan revolusioner. Bagi Syafruddin, pembentukan PPRI hanyalah sebuah upaya untuk menyelamatkan negara Indonesia dan bukan memisahkan diri. Apalagi PPKI saat itu mulai memiliki pengaruh besar di pusat. Tokoh-tokoh sipil yang ikut dalam PPRI sebagian memang berasal dari Partai Masyumi yang dikenal anti PKI. Berita proklamasi disambut antusias pula oleh tokoh masyarakat Manado, Sumatera Utara. Kegagalan musyawarah dalam pemerintah menjadikan mereka mendukung PPRI. Pendeklarasian Permesta sekaligus memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat atau Kabinet Juanda. Dalam tubuh BFO juga bukan tidak terjadi pertentangan. Sejak pembentukannya di Bandung pada bulan Juli tahun 1948, BFO telah terpecah menjadi dua kubu. Kelompok pertama menolak untuk bekerja sama dengan Belanda dan lebih memilih RI untuk diajak bekerja sama membentuk negara Indonesia Serikat. Kelompok ini dipelopori oleh ID Anak Agung Gede NIT serta RT Adil Puradirejo dan RT Jumhana Negara Pasundan. Kubu kedua dipimpin oleh Sultan Hamid II Pontianak dan Dr. T. Mansur Sumatera Timur. Kelompok ini ingin agar kebijakan bekerjasama dengan Belanda tetap dipertahankan oleh BFO. Ketika Belanda melancarkan agresi militer duanya, pertentangan antara kedua kubu ini pun kian sengit. Dalam sidang-sidang BFO selanjutnya, kerap terjadi konfrontasi antara Anak Agung dan Sultan Hamid II. Di kemudian hari, ternyata Sultan Hamid II bekerja sama dengan Apra Westerling mempersiapkan pemberontakan terhadap pemerintah RIS.
Namun selain pergolakan yang mengarah pada perpecahan, pergolakan bernuansa positif bagi persatuan bangsa terjadi. Hal ini terlihat ketika negara-negara bagian yang keberadaannya ingin dipertahankan setelah KMB harus berhadapan dengan tuntunan rakyat yang ingin agar negara-negara bagian tersebut bergabung ke Republik Indonesia.